mandi sebelum subuh. Ini termasuk bagian dari sunnah Nabi itu bangun pagi. Kalau bisa mandi sebelum subuh. Saya baru dapat ini 3 hari yang lalu karena ikut kajian di Bani saya ya, di Terah saya Kota Gede, jadi baru dapat 5 hari ini. Manfaat bangun pagi. Ini dari Abdul Hamid Hayat dari Mesir. Terus penelitian adalah dari universitas di Inggris yang meneliti tentunya para profesor dan dokter. Diteliti apa sih manfaat mandi sebelum subuh. Yang satu adalah, ini kalau tulis, melancarkan peredaran darah. Dengan catatan ini air dingin Pak, Bu, bukan air hangat. Di catatan resminya adalah memakai air dingin asli, lebih baik kalau dari sumur. Ini melancarkan peredaran darah. Kedua, meningkatkan sel darah putih. Nah ini yang bagus, meningkatkan sel darah putih ini untuk daya tahan tubuh Pak, mencegah penyakit. Jadi sel darah putih itu melawan virus-virus yang akan menjadi penyakit itu. Inilah bagian tugas dari sel darah putih. Niki kula singkat-singkat mawon. Sebab ini ureanya panjang, jadi kalau 10 menit tidak cukup. 3, mengurangi resiko darah tinggi, hipertensi. Ya, mengurangi resiko hipertensi karena terjadi pengerasan pembuluh darah. Jadi darah tinggi ya, mungkin karena air yang dingin, pengaruh cuaca dingin, udara dingin, air yang dingin, itulah mungkin yang sedikit menyebabkan secara masuk akal bisa diterima, mencegah darah tinggi. Terus meningkatkan kesuburan reproduksi, ini bagi yang bapak-bapak muda, anak-anak muda. Nomor 5, meningkatkan jaringan kulit lebih kenyal, lebih bisa awet muda, lebih dan sebagainya ya. Pokoknya kenyal di bagian kulit bisa diterangkan. Karena biasanya kalau kurang tidur ya, seperti yang ngomong ini kan di bawah matanya hitam-hitam ya. Saya ini kan kurang tidur, tiap harinya saya kurang tidur. Jadi kelopak matanya agak hitam karena kurang tidur. Itu bisa dihindari karena kalau sering mandi sebelum subuh. Saya sendiri jarang sekali mandi sebelum subuh, karena ini juga baru dapat 5 hari. Karena waktu saya habis, nanti bikin air teh untuk ibu, bikin nyiapke jari dan sebagainya, akhirnya habis. Kadang sholat aja cuma 2 rakaat langsung witir 1 rakaat karena tidak sempat. Itu pun tidak tiap hari, jadi tidak ada waktu lagi untuk yang lain. Yang keenam adalah rambut lebih sehat. Ini berkaitan dengan rambut, kulit kepala, rambut lebih sehat. Dengan catatan kita siram kalau mandi itu dari ujung kaki ke atas, ke atas, ke atas, ke atas. Syukur kalau sambil dipijat-pijat dengan pelan. Ya. Nomor 7, meredakan depresi. Ya, depresi itu terlalu banyak tekanan, Pak. Jadi tadi kerja terlalu banyak tuntutan, kamu harus dapat ini nasabah sekian-sekian, tutup tahun harus sekian. Atau kalau di bagian bengkel misalnya jadi kepala cabang ini sekian harus target sekian-sekian. Terlalu banyak tuntutan akhirnya depresi. Salah satu menghindari depresi adalah dengan mandi sebelum subuh. Kemudian nomor 7, menginspirasi aktivitas. Menginspirasi aktivitas menika ngaten. Jadi sesuatu yang biasa-biasa
aktivitasipun biasa-biasa, akhirnya ada ide-ide. Misalnya bakul, wah, Pak aku meng bakul jajanan tok ya, mbok tak tambani wedang dawet misalnya. Nah itu inspirasi, ada inspirasi. Oh tak nyambi, atau kalau bengkel misalnya, tak nyambi bensin gue tambah-tambah misalnya. Itu inspirasi. Jadi kreativitasnya timbul karena pengaruh mandi sebelum subuh. Yang selanjutnya adalah nomor 8. Membersihkan racun. Ini hubungannya dengan telinga tapi tidak bisa saya terangkan karena ini urut-urutannya dawa. Membersihkan racun, Pak. Jadi racun kita itu bisa hilang karena mandi sebelum subuh. Mohon maaf tidak bisa saya terangkan urutannya dawa, nanti sepotong-sepotong repot. Nomor 9, meredakan batuk. Ya, hubungannya dengan paru-paru ini. Ya. Meredakan batuk, mencegah batuk, meredakan batuk. Dengan catatan akan lebih baik kalau ke masjid itu berjalan kaki. Kan zat asamnya bagus. Pulang juga jalan kaki. Ya. Yang 10 adalah meningkatkan kreativitas, menemukan solusi. Misalnya ada permasalahan ruwet itu terkadang kan. Misalnya kalau saya kan di bangunan ya kadang gimana caranya tempatnya tinggi di pojok itu kadang tidak ditemukan solusinya. Kalau pakai ondo bahaya, nego tali susah. Akhirnya kadang ditemukan solusi setelah kita mandi sebelum subuh. Dengan terakhir saya tambahkan, maksudnya mandi sebelum subuh, dilanjutkan sholat fajar dan sholat subuh jamaah. Nah ini yang penting, bukan hanya mandi sebelum subuh, tidur lagi. Nah gitu. Jadi ini di masjid saya kaitkan tentu dengan iman dan takwa sesuai sunnah Nabi. 10 faedah mandi sebelum subuh, dengan catatan dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah, sholat qobliyah subuh. Itulah 10 manfaat kalau kita terbiasa mandi sebelum subuh. Ini